Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Siska dengan NIM 1916030088. Saya akan presentasikan proposal bisnis saya, yaitu lontong sayur, mata kuliah studi kelayakan bisnis. Tujuan usaha saya ini adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat karya saya di bidang kuliner, yaitu lontong dengan varian menu berbeda dengan lontong pada umumnya, sehingga dapat menjadikan laba untuk penghasilan tambahan atau juga bisa dijadikan bisnis pure kuliner jika digarap dengan benar dan sungguh-sungguh. Analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu jenis usaha. Jenis usaha saya ini adalah lontong sayur, tapi dalam usaha saya kali ini akan membuat lontong sayur yang berbeda dalam penyajiannya. Saya menambahkan telur dan juga ikan, sehingga para konsumen dapat memilih sendiri menu yang diinginkannya. Yang kedua, potensi usaha saya di masa akan datang. Lontong merupakan makanan yang biasa dijadikan sarapan pagi oleh banyak kalangan, sehingga bisnis ini memiliki prospek yang sangat bagus dalam jangka waktu ke depannya. Makanan ini juga bisa dinikmati oleh anak-anak, remaja, dan juga orang dewasa, sehingga memiliki peluang yang sangat bagus untuk kedepannya. Yang ketiga, peluang pasar. Daerah tempat tinggal saya merupakan daerah pedalaman yang tidak padat penduduk, dan juga tidak banyak yang berjualan lontong ini. Untuk saat ini, belum banyak yang berjualan. Cara bersaing dengan penjual lain adalah dengan menciptakan cita rasa yang tinggi dan kreatif, dan berbeda dari yang lain agar tidak kalah dengan pesaing lain. Saya juga mempromosikan usaha saya ini dengan cara menambah pasar baru untuk memperluas jangkauan yang sudah saya miliki. Analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama, segmentasi. Segmen pasar dari bisnis saya ini adalah seluruh kalangan masyarakat, baik itu anak-anak sampai orang dewasa. Karena dilihat dari gaya hidup kebanyakan kita lebih memilih sarapan pagi yang instan, dan sebagian juga lebih memilih memasak. Dan dari peluang inilah, saya menjadikan lontong sebagai usaha saya, karena lontong juga terbuat dari beras yang mengandung karbohidrat, sehingga bisa dijadikan sebagai sarapan pagi. Yang kedua, targeting. Yang menjadi target pasar kami yaitu masyarakat sekitar dan masyarakat pengguna jalan tempat usaha kami berdiri, dan juga anak sekolah dan para pekerja yang tidak sempat membuat sarapan pagi. Yang ketiga, positioning. Supaya produk ini mudah dikenal masyarakat, maka saya akan membuat inovasi dengan menambahkan menunya yang dapat membedakan usaha saya dengan usaha lain yang sudah ada sebelumnya. Saya menambahkan telur dan juga ikan agar para pembeli bisa memilih sendiri menu yang diinginkannya. Permintaan. Penggemar dari lontong sayur ini adalah masyarakat dari semua kalangan, karena permintaan terhadap lontong ini akan tetap ada, baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Selain harganya yang terjangkau, lontong juga merupakan sarapan pagi yang enak dan sederhana. Jadi, lontong sayur ini akan tetap bertahan seiring berkembangnya zaman. Penawaran. Dengan berkembangnya zaman, penawaran terhadap lontong sayur ini juga akan meningkat, karena semakin banyaknya pengusaha yang akan melakukan usaha ini. Dalam usaha ini, menyediakan sarapan sehingga banyak peminatnya. Oleh karena itu, akan semakin berkembangnya zaman, maka penawaran terhadap lontong sayur juga akan meningkat. Analisis kelayakan pemasaran. Dari segi konsumen dari bisnis lontong ini tidak terbatas, mulai dari kalangan anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Produk yang dipasarkan adalah lontong sayur dengan varian menu, sehingga konsumen bisa memilih sendiri apa yang diinginkannya dan juga menciptakan cita rasa yang tinggi. Dengan begitu, maka bisa menarik pelanggan dan mereka tidak mudah bosan membeli lontong di tempat saya. Dari segi harga. Setelah saya memperhitungkan dengan matang, saya menentukan harga lontong sayur ini, yaitu yang pertama lontong biasa dengan harga 5.000, lontong ditambah telur 8.000, lontong ditambah ikan 10.000, lontong ditambah ikan ditambah telur 12.000. Dari segi promosi yang akan saya lakukan adalah dengan menawarkan langsung kepada konsumen. Dan saya juga akan mempromosikan lewat media sosial seperti Facebook, WhatsApp, dan juga Instagram. Distribusi. Usaha saya ini adalah usaha lontong tanpa bantuan distributor. Dan untuk memperluas pasar saya juga menawarkan secara online kepada para konsumen agar mereka tertarik membeli jualan saya. Analisis persaingan.
Dalam melakukan sebuah usaha, pasti ada pesaing, baik dari sesama produk ataupun dari produk lain. Akan tetapi, disinilah kreativitas kita bagaimana cara kita menarik konsumen agar dapat membeli produk kita tanpa membuat pesaing kita merasa tidak senang dengan tindakan kita. Namun, kekeluargaan harus tetap selalu terjaga antara pesaing dan menciptakan persaingan yang sehat tanpa menjatuhkan pesaing lain, dengan cara mentaati peraturan dan undang-undang pasar yang telah ditetapkan. Program pemasaran. Dalam usaha saya ini akan berusaha untuk mengembangkannya menjadi sebuah usaha yang besar, di mana dalam bisnis saya ini saya akan memberikan rasa kepuasan kepada konsumen, memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada para konsumen yang datang, agar percaya dan selalu berlangganan membeli lontong sayur di tempat saya. Untuk konsumen yang membeli dalam jumlah yang banyak akan diberikan diskon. Dalam hal ini guna menarik pelanggan agar tetap memilih membeli di tempat kita dan tidak beralih kepada pedagang lain. Aspek teknis dan teknologi, yaitu yang pertama rencana pengembangan, evaluasi lokasi. Usaha saya ini berlokasi di Kampung Kapas, Kecamatan Matahan, tepatnya di depan rumah saya sendiri di pinggir jalan utama. Saya memilih lokasi ini karena memang banyak dilewati oleh masyarakat, baik masyarakat lokal maupun non-lokal, sehingga usaha kami ini mudah untuk dikenal oleh masyarakat dengan menyediakan sebuah pondok untuk tempat duduk lesehan. Sarana dan prasarana. Sarana yang akan saya gunakan dalam menunjang usaha saya ini adalah yang pertama panci, baskom, wajan, pisau, piring, kompor, gas, mesin parut kelapa, blender, dan sendok. Dan untuk prasarananya sendiri adalah dengan menyediakan sebuah pondok sebagai tempat lesehan. Tenaga kerja. Pada pelaksanaannya, agar tidak terjadi pemborosan biaya tenaga kerja, dibutuhkan hanya 2 orang tenaga ahli, manajer dan staf. 1 orang manajer yang akan mengawasi jalannya proses produksi dan juga akan bekerja di bidang pemasaran. Dan juga mempromosikan produk melalui sosial media, juga sebagai pengantar makanan, pelanggan, serta mengelola keuangan. Dan 1 orang staf akan bekerja di bidang produksi. Selanjutnya, bahan utama dalam membuat lontong itu adalah yang pertama daun kelapa, beras, air. Bahan untuk membuat kuah sayur, nangka, tahu, tempe, ikan, kikil, dan bisa dibaca dalam slide ini, baik juga bumbu halus, bahan pelengkapnya. Termasuk dengan cara pembuatannya, bisa dilihat bahwa pembuatan lontong sendiri, yang pertama masukkan beras ke dalam plastik yang sudah diberi lubang kecil-kecil, kemudian masukkan ke dalam air yang sudah ada dalam panci, lalu panaskan, tunggu selama 1 jam, kemudian angkat dan tiriskan. Untuk pembuatan kuah sayur, yang pertama yaitu panaskan minyak terlebih dahulu, lalu tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris, cabai, jahe, buah pala, kunyit, ketumbar, kemiri, dan merica yang sudah dihaluskan, kemudian masukkan daun salam dan kunyit, buah pelago, serai, dan lengkuas yang sudah digeprek, aduk hingga rata dan menguning. Kemudian masukkan nangka yang sudah dipotong kecil-kecil, tahu dan tempe yang dipotong dadu. Lalu aduk hingga merata dengan bumbu yang sudah ditumiskan. Tunggu hingga terlihat layu. Kemudian masukkan santan, tunggu hingga masak. Dan untuk bahan pelengkap, panaskan air hingga mendidih, kemudian masukkan mie kapal api, tunggu hingga masak, lalu tiriskan. Selanjutnya, rendam mie cap harimau selama beberapa menit, kemudian siram dengan air panas, tunggu hingga masak, lalu tiriskan. Dan selanjutnya itu panaskan minyak, lalu goreng kerupuk secukupnya. Dari segi bangunan dan tata letak, saya menyediakan sebuah pondok untuk tempat duduk lesehan para konsumen dan juga menyediakan meja kecil dan juga membuat sebuah dapur kecil untuk memasak dan menyediakan pesanan konsumen. Selain itu, saya juga menyediakan tempat parkir agar para konsumen yang tidak datang parkir sembarangan di pinggir jalan yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya. Analisis rencana penjualan. Dari segi pemasaran, target dalam mempromosikan dan pemasaran produk yang saya jual adalah semua kalangan. Karena produk yang saya buat ini dapat dinikmati dari semua kalangan dan anak-anak hingga orang dewasa. Selanjutnya, rencana persediaan produk. Pembelian bahan baku akan dilakukan setiap bulan untuk bahan baku yang dapat tahan lama, dan dalam kurun waktu setiap hari untuk bahan baku yang tidak tahan lama. Rencana kebutuhan tenaga kerja. Pada usaha lontong sayur ini, tenaga kerja yang dibutuhkan hanya 2 orang tenaga ahli
manajer, dan staf 1. Satu orang manajer akan mengawasi jalannya proses produksi dan juga akan bekerja di bidang pemasaran. Dan 1 orang staf akan bekerja di bidang produksi dan juga sebagai cleaning service. Rencana pengawasan. Pemilik bertanggung jawab atas usaha yang dilakukan dan mencocokkan hasil rincian dari bagian keuangan. Manajer bertanggung jawab untuk mengkoordinasi semua bagian yang terkait usaha ini agar kinerja yang ditunjukkan tetap konsisten. Staf bertanggung jawab untuk bersama manajer menentukan strategi pemasaran, menentukan mangsa pasar, dan mendata semua hasil penjualan. Rencana pemesanan dari konsumen, yaitu pertama distribusi, yang itu datang langsung, pemesanan online, sistem layanan antar bagi konsumen. Selanjutnya pembayaran. Sistem pembayaran yang kami terapkan yaitu pembayaran atau transaksi akan terjadi pada saat produk sudah sampai pada pelanggan. Kebutuhan bahan operasi. Yang pertama, kebutuhan bahan baku pendanaan. Biaya operasional yang dibutuhkan pada usaha saya ini adalah sebesar 9.225.000. Kebutuhan bahan dari segi pengawasan. Pengawasan terhadap sumber daya yaitu bahan di mana kualitas output yang dihasilkan harus baik guna memperbaiki rencana usaha dan memindahkan sumber daya untuk dialirkan ke bagian yang lebih membutuhkan. Selanjutnya, kebutuhan bahan dari segi kegiatan pemasaran. Karena target dalam promosikan dan pemasaran produk yang saya jual adalah semua kalangan. Karena itu, saya mempromosikan kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu dan menggunakan media sosial seperti Facebook, WA, dan Instagram. Kegiatan perawatan teknologi yaitu kegiatan perawatan mesin. Saya menggunakan tenaga dan kemampuan saya sendiri, misalnya perawatan kendaraan, perawatan blender, dan mesin par kelapa. Aspek teknologi yang pertama modern. Usaha ini menggunakan teknologi modern karena dalam pembuatan produk menggunakan alat modern seperti kompor gas serta gadget sebagai alat untuk mempromosikan produk saya. Dampak teknologi. Dalam usaha saya ini dampak teknologi sangat berpengaruh. Karena dilihat dari saat ini teknologi semakin canggih, dalam berbisnis lebih mudah dapat melalui media sosial atau online untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan dan mudah untuk memasukkan produk saya. Aspek manajemen dan organisasi. Struktur organisasi usaha lontong sayur ini adalah yang pertama direktur utama yaitu Julia Siska, manajer pemasaran Arya Pramuja, manajer produksi Ropida Puspa, manajer keuangan Fatma Rodiana, manajer administrasi dan sumber daya manusia Japri Aulia. Pengawasan yang dilakukan oleh owner berupa pengawasan langsung karena owner ikut membantu dalam operasional kerja. Kemudian dalam 1 minggu sekali diadakan evaluasi untuk mengontrol kinerja karyawan. Berdasarkan hasil analisis aspek manajemen dan organisasi, maka dapat disimpulkan bahwa dari segi aspek manajemen dan organisasi, lontong KC sudah baik dan layak untuk dikembangkan lebih lanjut, meskipun ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan kembali. Analisis keuangan. Kapasitas produksi selama setahun. Fasilitas dan mesin yang digunakan selama produksi yaitu sebagai berikut, dapat dilihat dalam slide. Dan juga bahan baku produksi dapat dilihat seperti yang tertera dalam slide. Nah, dengan menggunakan peralatan produksi yang telah dijabarkan tersebut, produksi lontong sayur dapat menghasilkan 50 porsi per hari dan 18.000 porsi per tahun. Sehingga dengan jumlah peralatan produksi yang ada dapat dipastikan dapat memproduksi lontong sayur dengan hasil yang maksimal. Selanjutnya analisis investasi. Seperti yang telah terlampir, total biaya investasi yaitu sebesar 2.680.000. Selanjutnya analisis kebutuhan dana tahun pertama. Berdasarkan modal, maka kebutuhan tahun pertama yaitu 10.093.000. Selanjutnya perhitungan pokok produksi dan penjualan. Seperti yang telah tertera di sini, total biaya bahan baku yaitu 10.093.000, total biaya 11.093.000, total BOP sebesar 1.100.000. Harga pokok produksi 12.193.000. Barang tersedia untuk dijual 12.193.000. Harga pokok penjualan 12.193.000. Maka harga jual produk yaitu 8.000. Perkiraan cash flow dan proyeksi rugi laba. Nah, dapat dilihat dari slide yang terlampir perkiraan cash flow dan proyeksi laba rugi. Dan berdasarkan proyeksi saya,
maka laba yang didapatkan sebesar 3.220.307.000. Penilaian investasi melalui BEP yaitu fixed cost atau sales price per unit dikurang variable cost per unit sama dengan dan didapatkan hasil sebesar 2.430. Ruas sama dengan laba per total aset, maka didapat sebesar 1.202. Payback period didapatkan hasil 0,1 dan diperkirakan kembalinya modal pada bulan kedua dan usaha ini layak untuk dipasarkan.